Kita lanjut kembali pemirsa, masih di hot kontroversi akhir miris sekutu Sambo. Kita lanjut ke Pak Benny lagi dulu, Bang Hotman. Tadi katanya harus ada evaluasi. Pak Benny bilang setiap orang ini ada perannya dan mereka sebagai polisi harusnya bisa menganalisa perintah apa yang diberikan kepada mereka. Semuanya kan berdalih relasi kuasa, tidak mampu menolak perintah atasan. Supaya itu tidak terjadi lagi ke depannya dan itu tidak dijadikan alasan lagi ke depannya, Pak Benny, apa yang harus dilakukan? Yang pertama, saya sudah sampaikan rekomendasi kepada Bapak Kapolri tentang implementasi Perpol nomor 7 tahun 2022. Di sana diatur bawahan wajib menolak perintah atasan yang melanggar norma hukum, norma kesusilaan, dan norma agama. Pasal 6. Selanjutnya diatur juga bawahan wajib melaporkan kepada atasan pemberi perintah untuk dapat perlindungan. Ini pertanyaan saya ke teman-teman di Polri, bagaimana mekanismenya? Tuh, via WA, menghadap langsung, per surat, atau bagaimana? Yang kedua, jaminan keamanan, jaminan karir ke depan. Iya. Ini bagaimana? Jawabannya udah ada belum, Pak? Bukan, saya mantan polisi. Saya pernah mengalami itu, saya tolak. Ya ada risiko pindah, ya sudah saya terima. Saya boleh komentar nggak? Boleh. Karena itu yang disebutkan adalah Perpol 7 2022 pasal 6 ya Pak. Bahwa dalam ayat 2-nya itu sebutkan ya tahapannya dibilang oleh, maka dia tertulis Pak. Menyampaikan laporan tertulis kepada atasan yang beri perintah tadi itu. Nah, tadi Bapak menyampaikan juga sampai Erasmus tadi menyampaikan ya. Pada posisi itu ya dia akan mencari perlindungan. Nah, ini yang di dalam persidangan, fakta persidangan ya, di mana ahli psikolog forensik dan psikiater forensik itu yang namanya teorinya hierarchy of needs ya. Di mana dia mencoba mencari perlindungan untuk melaporkan itu. Dan apa yang dilakukan Arif dan fakta itu disebutkan dalam persidangan, dia menelpon. Dan kalau di fakta lebih jauh lagi Arif menyatakan dia sampai bersungkur dan dia gemeter, dia telepon, dia laporkan. Lapor ke? Laporkan ke Karopaminal pada waktu itu HK. Dan kemudian karena memang dia dapat sprint itu, lalu kemudian juga pada saat yang bersama kalau kita lihat secara digital ya, itu HK itu adalah anggota tim sus pada waktu itu. Nah, dia sudah laporkan itu lalu bilang udah tenang aja, besok kita menghadap. Yang pertama menghadap. Nah, itu di dalam putusan itu fakta itu disebutkan oleh hakim dan itu dianggap sebagai satu fakta. Nah ini yang kemudian oleh ahli psikiatri forensik dan psikolog forensik bahwa ini ada hierarchy of needs di mana dia akan mencari perlindungan yang tadi disampaikan oleh Pak Benny. Karena dia merasa dia tidak mendapatkan perlindungan, maka dia memilih pada posisi yang diam sampai dia dapat perlindungan. Dan di dalam fakta persidangan, ketika Arif menyampaikan, ketika Pak FS di patsus lalu ditahan, kemudian dia baru punya memastikan, dia juga belum berani. Ketika dia ditahan dan dipatsus, baru dia mengungkapkan itu. Nah itu yang namanya di dalam teorinya itu yang hierarchy of needs tadi. Baik. Di dalam psikiatri tapi intinya kan Mas Junaidi, meskipun sudah berusaha mencari perlindungan ke HK, tapi tidak bisa keluar dari tekanan Sambo dan akhirnya tetap menuruti. Iya karena gitu, dia atasan dia langsung kan di Karopaminal. Ya kan? Sebetulnya sudah mengadu ke kliennya Mas Aga nih. Ya dan itu ada juga sprintnya. Sprint itu dia diberikan sprint ya. Agus juga diberikan, lalu Arif Rahman juga diberikan sprint itu yang tanda tangan Pak Karopaminal. Itu ada sprintnya bahkan ya. Dan itu pun disampaikan dalam fakta persidangan juga itu diterima dalam putusan. Dan Agus Saripul Hidayat ketika kita tanya, kalau misalkan Bapak ditunjukkan sprint ini pada waktu pemeriksaan, Bapak akan bilang apa? Loh, berarti sesuai dong, itu tugas dinas, nggak bisa dia dikenakan pidana. Mas Aga berarti setuju dengan Pak Ugroseno kalau ini seharusnya OOJ pun tidak perlu? Saya setuju karena kebetulan juga Pak Ugroseno sempat menjadi saksi, ada charge pada saat di perkara Pak HK dan Pak Agus. Di situ beliau menjelaskan hal yang sama, kami sangat sependapat. Dan bahkan mungkin bisa diangkat di sini, tadi Bang Hotman bilang bahwa kenapa sih kok ini diambilnya ITE, apa mungkin karena bisa ditahan dan sebagainya. Kalau misalnya analisa saya sebagai penasihat hukum, hal tersebut mungkin saja terjadi. Kenapa? Pak Ugroseno sendiri bilang, Pak Hendra Kurniawan ini menjabat sebagai anggota Paminal itu, mengabdi kepada Propam itu sudah 15 tahun. Jarang orang yang mau mengabdi pada Propam selama 15 tahun. Bisa saja banyak orang-orang yang quote-unquote dalam tanda kutip tidak suka dengan Pak Hendra. Karena di sini saya punya data, saya bawa OTT yang dilakukan oleh Pak Hendra Kurniawan, ini saya hanya bawa 2 tahun, 2021 dan 2022. Dalam 2021, Pak Hendra ini telah menindak anggota-anggota Polri, baik Pati,
Pamen, jenderal pun ada, kombes pun ada, Hubungannya AKBP dengan kasus ada. ini apa? Bisa saja dari ya politiknya lah mungkin. Ada Politik, orang yang nggak suka, ada yang tidak suka ada dengan yang tidak Pak suka Haka. dengan Pak Hendra kan mungkin saja akhirnya mencari-cari jalan karena ada fakta persidangan juga yang terungkap bahwa yang melakukan penyidikan terhadap Pak Hendra Kurniawan adalah salah satu orang yang ditindak oleh Pak Hendra Kurniawan dalam Paminal. Kan bisa saja ada unsur dendam atau apa ya. Ini di luar kewenangan, tetapi ini mungkin saja terjadi. Oke, Bang Hotman di sini juga ada Pak Sunaryono ya. Pak Sunaryono itu adalah ayahanda dari terdakwa Baikuni, juga merupakan seorang purnawirawan Polri. Boleh kita tanya pendapat dari Pak Sunaryono yang anaknya ini juga akan segera menghadapi vonis. Pak Sunaryono, kalau dilihat hari ini Arif dijatuhi vonis 10 bulan. Menurut Bapak Baikuni kira-kira bisa berapa ya? Apakah kurang lebih akan mirip? Saya tidak bisa berandai-andai Mbak ya. Tapi kehadiran saya ini, saya terima kasih. Saya diundang sini. Yang jelas saya akan mewakili keluarga istrinya yang belum divonis. Kelihatan nih kayak nestapa dalam proses penegakan hukum di Republik ini Mbak. Kenapa Pak? Ya karena sekarang begini masalahnya, karena sudah disampaikan tadi. Ya kan, dengan pendapat-pendapat para ahli. Saya berpendapat mereka ini sedih sekarang ini Pak. Nestapa sedih, terbelenggu lah jiwa raganya dan harga dirinya kan gitu kan. Saya berharap aja kan Remponi terima kasih ke Pak Hotman dan Ibu Selvi. Mudah-mudahan ya kan yang dibicarakan ini bisa memberikan keterangan lah ya kan, keterangan atau memberikan ya bukan keterangan apa namanya? Perspektif Pencerahan lah Oke. ya kan kepada semua penegak hukum lah. Ya mudah-mudahan ini berpengaruh juga nanti kepada hakim besok Pak Hotman, ya kan? Ya. Sebenarnya yang diperdebatkan hari ini kan. Nah, Pak kemudian Sunaryono merasa anak Bapak tidak bersalah sama sekali. bilang tidak bersalah, nah nyatanya diproses, ya kan? Saya tidak bisa realita kan, tapi saya bilang bersalah, salah. Bilang nggak bersalah, salah juga. Tapi realita yang harus kita terima lah. Karena realita penegak hukumnya demikian, mau bilang apa lagi kan? Yang penting anak saya taat kepada pimpinan, melaksanakan perintah pimpinan dalam proses pidana ini kan melaksanakan. Tidak ada komplain, kita menyerahkan kepada pengacara. Dan saya berterima kasih kepada Pak Junet ya kan, yang telah gigih lah dalam rangka pembelaan. Menurut Pak Sunaryono, peran Baikuni itu sebetulnya dia hanya murni menuruti perintah atasan saja, tidak ada motif untuk menutupi kejahatan, pembunuhan dan sebagainya. Memang kebetulan dia kan sama saya waktu di Bali, Bu. Nah, di Bali pulang tanggal 8 lah, 8 malam. Tanggal 9, tanggal 12 baru masuk kantor. Nah, itu diminta bantuannya karena sama-sama dulu ini satu SMP di Medan. Iya. SMP 1, Akabri sama-sama ya namanya diminta tolong pastilah karena kita ini di kepolisian nih mengenal namanya disiplin ya kan, hierarki, loyalitas kan ke atas ke bawah. Itu tidak bisa dinafikan lah, tidak bisa dinafikan kan. Jadi kalau orang bilang itu bisa dinamakan omong kosong, Mbak. Apanya yang omong kosong tuh Pak? Ya nggak mungkin lah, ya kan bawaan mau nolak dengan apapun. Mau kata ada perpol itu juga nggak mungkin ya Pak? Nggak mungkin. Implementasinya? Nggak mungkin lah realitanya. Saya kan 33 tahun di polisi. Iya. Ya kan? Jadi mau kata ada perpol bisa ngelapor kepada atasan yang lebih tinggi, itu pada prakteknya impossible. Tadi kan udah jelasin Pak Benny, mekanisme belum jelas, gimana mau melaksanakannya nih gitu. Ya, Lapor ke yang lebih tinggi malah dimutasi langsung. Iya. Oke. Iya. Jadi menurut Bapak Baikuni juga adalah korban? Ya menurut saya korban lah. Korban Sambo. Korban. Apalagi kalau kita bilang nanti masalah kita ini penyidik harus taat. Ya. Ketentuan umum di KUHP itu pasal 1 sampai 102 itu di dua kepala kan Bu. Baik, Ya oke. kan? Sebagaimana diskusi Pak Hotman Paris, Pak Otto sama Pak Lumbun di Unkris dijelaskan tuh secara gamblang. Oke, baik. Terima kasih. Kita berikan tepuk tangan untuk Pak Sunaryono. Nanti kita akan bahas prediksi vonis untuk 5 terdakwa lainnya dalam kasus obstruction of justice dan juga masih dengan perdebatan pasal yang diterapkan oleh hakim dalam menghukum. Dan apakah banding terdakwa atau ini. enggak? Banding atau tidak? Berani Silahkan. nggak banding dia? Iya. Mau banding atau tidak padahal udah 10 bulan. Nanti kita tunggu jawabannya ya. Tetap di Hot Kontroversi.